Ukraina bantah Zelensky, titip pesan ke Jokowi, pigai, Jokowi gagal total, bikin malu. Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Sebenarnya yang dilakukan oleh Indonesia bukanlah mendamaikan, tetapi bagaimana Bapak Presiden ketika ada di Kiev dan kemudian di Moskow bisa meminta agar kedua negara melakukan gencatan senjata. Karena kalau mendamaikan berarti Indonesia seolah harus tahu betul tentang konflik. Padahal ini tidak menjadi kompetensi Indonesia. Bahkan perang di Ukraina itu tidak hanya perang antara Rusia dengan Ukraina, tetapi juga Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Masalah yang dijumpai tentunya besar. Di samping menjalankan tugas misi PBB dalam Global Crisis Response Group, Pak Jokowi juga menghadapi sebuah kekuatan adidaya. Jadi seberapa jauh keberhasilan itu hanya bisa diukur dari keinginan Rusia dan Cina untuk memasukkan Indonesia di dalam kelompoknya. Jadi ini upaya persuasif dari Rusia terlepas dari urusan perdamaian di Ukraina. Ya, kita doakan Pak Jokowi beserta Ibu dan rombongan sehat semuanya, karena Presiden kita luar biasa. Hari ini membawa visi perdamaian, datang ke daerah yang sedang konflik, mulai dari Jerman ke Polandia, dari Polandia kami mengikuti naik kereta api 12 jam sampai ke Ukraina, dan mudah-mudahan ini adalah misi damai yang bisa kita berikan kepada dunia, dan dalam politik bebas aktif kita ditunjukkan dan bagaimana seorang Jokowi peduli ya kepada persoalan dunia. Tentu pengaruh Indonesia itu sangat lemah, sangat kecil 0,0000 ya kan, kecil pengaruhnya di mata dunia, ya kan, di mata dunia sangat kecil dan sangat lemah. Karenanya dalam posisi Indonesia seperti itu sangat kecil juga, hampir mustahil, ya kan, harapan Indonesia akan bisa mendamaikan Ukraina dan Rusia, kecuali peran tersebut sengaja diciptakan negara-negara besar untuk Indonesia gitu. Akan tetapi memang perlu adanya security assessment dari pihak pemerintah yang bekerja sama dengan pihak luar negeri dan juga pihak setempat agar keamanan presiden ini terjamin, sehingga tujuan presiden yang sangat mulia ini yaitu ikut turut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia itu sesuai dengan konstitusi kita. Sebenarnya untuk mendamaikan itu menurut Pak Aziz Yanuar tidak masalah. Namun dibantahnya itulah yang membuat malu. Kami ini bingung nih, kata Pak Aziz Yanuar. Kami bingung, kok bisa-bisanya dibantah sama pihak Ukraina atas pesan yang katanya dibawa oleh Jokowi kepada Mang Presiden Putin. Aduh. Hah? Ukraina bantah Zelensky, titip pesan ke Jokowi, pigai, Jokowi gagal total, bikin malu. Jakarta. Aktivis hak asasi manusia HAM Natalius Pigai menyoroti soal bantahan dari Ukraina terkait Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa telah menyampaikan pesan dari Presiden Ukraina ke Presiden Rusia. Hal tersebut ditanggapi Natalius Pigai melalui akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya, Natalius Pigai membeberkan hal-hal terkait perkara misi perdamaian dunia yang dilakukan oleh Jokowi berujung justru adanya bantahan dari Ukraina. Natalius Pigai menyebutkan bahwa bantahan dari Ukraina
menunjukkan bahwa Jokowi tidak memahami soal pesan dalam perang yang mesti dalam bentuk tertulis. Jokowi juga dianggap tidak bisa menjaga martabat Presiden Ukraina. 1. Jokowi tidak paham pesan dalam perang mesti tertulis. 2. Tidak bisa jaga martabat Zelensky, ungkap Natalius Pigai melalui akun Twitter pribadinya, dikutip Senin tanggal 4 bulan 7. Kemudian Natalius juga mengatakan bahwa kabar terkait Rusia membombardir Ukraina sebenarnya bukti dari Rusia tidak dihargai. Selain itu, Natalius Pigai juga menyebutkan bahwa adanya unsur kebohongan soal penyampaian pesan pada misi perdamaian dunia yang dilakukan Jokowi. 3. Serangan saat di Rusia, tanda tidak dihargai. 4. Ada unsur bohong dunia, ucap Natalius Pigai. Lanjut, Natalius Pigai menuturkan bahwa Jokowi menjadi presiden pertama dalam sejarah yang dibantah pernyataannya. Jokowi juga disebutkan telah gagal dan membuat malu. Baru pertama kali dalam sejarah seorang presiden dibantah. 5. Jokowi gagal total. 6. Bikin malu, tutur Natalius Pigai. Sebelumnya, dalam cuitan akun Twitter pribadi Jokowi tertulis secara gamblang bahwa Jokowi menyampaikan pesan dari Presiden Ukraina ke Presiden Rusia. Saya telah bertemu dan berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin Kamis sore di Istana Kremlin. Saya telah menyampaikan pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan menyatakan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara dua pemimpin tersebut, ujar Jokowi dalam akun Twitter pribadinya. Sementara itu, dalam pemberitaan yang juga disertakan dalam cuitan Natalius Pigai, diketahui bahwa juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengonfirmasi ada pesan dari Zelensky untuk Putin, tetapi tidak tertulis. Itu bukan pesan tertulis, hanya itu yang bisa saya katakan kepada Anda, ujar Kremlin Dmitry. Sekretaris Pres Kantor Kepresidenan Ukraina Serhiy Nikiforov juga turut buka suara bahwa sebenarnya jika Zelensky ingin mengucapkan sesuatu ke Putin, dia bisa melakukannya secara terbuka dalam pidato harian. Serhiy Nikiforov mengatakan juga bahwa topik pembicaraan utama saat Jokowi ke Ukraina adalah blokade pelabuhan Ukraina yang membuat ekspor biji-bijian terganggu. Indonesia adalah salah satu pengimpor biji-bijian terbesar dari Ukraina, dan blokade pelabuhan-pelabuhan Ukraina adalah fokus utama pembicaraan antara kedua presiden Indonesia dan Ukraina di Kiev, tuturnya. Serhiy Nikiforov membenarkan bahwa pembahasan tersebut yakni soal Rusia yang bertanggung jawab atas terganggunya ekspor biji-bijian Ukraina itu ke Indonesia. Begitupun dengan wilayah lain dunia. Inilah yang dibicarakan secara rinci dengan Joko Widodo, imbuh Serhiy Nikiforov, Warta Ekonomi.